Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat yang ada di rumah. Karena kemurahan Tuhan, kita boleh tetap beribadah walaupun di rumah saja. Mari kita sungguh-sungguh masuk hadirat Tuhan. Dengan segenap hati kita mau menyembah Dia. Sebab Dia Tuhan yang sudah selamatkan hidup kita. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mau bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau
dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu dimuliakan di sepanjang kehidupan kami. Kami siap menari, melompat, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah kami yang layak dipuji. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, yang siap memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Mari jemaat yang di rumah, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan. Karena Yesus adalah kekasih jiwa kita. Dia yang layak terima pujian, layak terima hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mengatakan, Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala. Sekali lagi dengan segenap hati. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey.
glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi, glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Shalalalala, shalalalala, hey, 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 asing-asing, yes, shalalalala, shalalalala, hey, sekali lagi. Shalalalala, shalalalala, hey, 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 asing-asing, yes, shalalalala, shalalalala, hey. Kita tetap berdiri jemaat yang di rumah. Kita mau terus memuji memuliakan Tuhan. Karena musim baru telah tiba. Dia akan limpahkan sukacita. Dia akan limpahkan berkat atas hidup kita. Karena Dia Yesus sumber segala berkat bagi kita. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba. Sukacita melimpah. Saat penuaian besar. Anggur baru tercurah. Anggur baru, musim baru telah tiba. Musim baru telah tiba. Sukacita melimpah. Saat penuaian besar. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Ho ho ho, kelimpahan datang. Ho ho ho, saatnya bersorak. Ho ho ho, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Musim baru telah tiba. Sukacita melimpah. Saat penuaian besar. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Oh, 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 kelimpahan datang. Oh, 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 saatnya bersorak. Oh, 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 kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, 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 time of prosperity. Oh, 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 time of rejoicing. Oh, 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 healing from above. And every say I am strong. Oh, 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 time of prosperity. Oh, 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 time of rejoicing. Oh, 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 healing from above. And every say I am strong. Na 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 na. Sekali lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saat kita mempersiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar melalui firman Tuhan kita boleh dikuatkan. Melalui firman-Nya sukacita kita melimpah di dalam kehidupan kita. Sebab Yesus adalah sukacita kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku.
kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, oh Yesus, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di Haleluya, shalom. Apa kabar dengan jemaat? Saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Doa saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat-sehat.
Hari ini saya mau berbicara tentang sukacita. Kasih yang membawa sukacita. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Mari kita membaca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanannya ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur kembali kami ada untuk menyampaikan firman kepada umat Tuhan dimanapun mereka berada. Doa hambamu, kiranya pengurapanmu turun di atas kehidupan hambamu. Ketika urapanmu turun di atas kehidupan hambamu, saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka yang berada, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang tawar hati kembali Tuhan pulihkan, sehingga mereka bernyala-nyala kembali mengiringi akan Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan sambut firman. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih yang membawa sukacita. Saudaraku, ada sepasang anak muda, di mana mereka kemana-mana, seorang wanita ini selalu membawa notes. Apa tujuan wanita ini membawa notes? Dia membawa notes ini untuk mencatat kalau ada janji-janji dari pasangannya, dia tulis. Kemudian kalau dia membelikan baju kepada pasangan pacarnya itu, dia catat. Kalau dia ajak makan, dia catat. Ya, dia beliin sepatu buat pacarnya, dia catat. Apa tujuannya? Karena satu waktu dia akan menagih semua janji-janji itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kasih yang membawa sukacita adalah kasih yang memberi ketentraman dalam hidup kita. Kasih yang membawa sukacita adalah kasih yang berkenaan
kepada hati Tuhan. Hari ini saya mau ungkapkan ada 4 hal tentang kasih yang membawa sukacita. Yang pertama, memiliki belas kasihan. Lukas pasal 10 ayat 33 sampai ayat 34. Seorang Samari ini memiliki belas kasihan bagi orang yang dirampok, sehingga orang ini menderita. Yang pertama yang kita lihat di sini ialah seorang Samaria melihat kebutuhan. Apa kebutuhan orang yang dirampok ini? Lalu ia bertindak untuk menolong. Kemudian orang Samaria ini menolong orang yang menderita tanpa meminta imbalan. Itu disebut kasih yang membawa sukacita. Sebagai umat Tuhan, saya mau beritahukan kepada kita, milikilah kasih yang suka menolong. Ya, sebagaimana Allah telah mengasihi kita, kita belajar untuk mengasihi orang lain. Kita mengasihi orang yang menderita. Kita mau memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Saudara, kita perlu tolong mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan. Hari-hari ini kita tahu bersama-sama ada banyak orang-orang yang sedang mengalami penderitaan karena pandemi COVID-19. Saudara, mari kita tolong mereka. Ada banyak orang-orang di luar sana membutuhkan saudara dan saya. Nah, saudaraku, Yakobus 4 ayat 17 katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi, kalau kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukannya, saudara disebut orang berdosa. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat ayatnya yang ke-34. Ayat 34 di dalam pembacaan firman Tuhan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Haleluya, haleluya. Yang kedua, ayat 34 di sini berbicara tentang berkorban. Kasih yang mau berkorban. Saudaraku, saya mau beritahukan, mari kita miliki kasih yang mau berkorban. Seperti apa? Orang Samaria ini gambaran tentang Yesus. Ia berkorban buat orang yang menderita. Yang tadi yang sudah diceritakan dalam Alkitab. Karena dirampok. Ya, ia membalut lukanya. Ia menyiram dengan minyak. Dan memberi dia anggur. Ia menaikkan ke keledai. Ia membawa ke tempat penginapan, tempat perawatan. Ya, ia merawatnya. Ia juga memberikan uang. Ini namanya kasih yang mau berkorban. Saudaraku, sama orang Samaria ini gambaran tentang Yesus. Kasih yang mau berkorban. Saudaraku, milikilah hati yang mau berkorban bagi sesama kita. Allah Bapa telah mengasihi kita dan mau berkorban untuk kita. Dan demikian juga dengan kita. Kita harus siap untuk selalu berkorban buat orang lain. Firman Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kasih Allah besar buat dunia ini. Sehingga dia berkorban anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Menanggung dosa saudara dan saya. Supaya kita yang berdosa diselamatkan. Berkorban artinya siap menjadi korban seperti Yesus. Mati di kayu salib. Dengan tujuan supaya kita yang berdosa diselamatkan. Saudaraku, berkorban artinya siap untuk menderita seperti Yesus. Berkorban artinya siap untuk rugi. Korban itu memberi sesuatu yang berharga. Nah, sudahkah kita berkorban seperti Yesus telah memberikan teladan bagi kita? Berkorban, ya, bagi orang yang ditimpa dengan penderitaan. Berkorban bagi mereka yang ditimpa dengan kemalangan. Berkorban juga waktu, berkorban tenaga, berupa uang. Demi orang lain,
Mari kita lakukan itu. Ketika kita memberi pertolongan bagi orang lain yang menderita, saya pastikan kita juga akan ditolong oleh orang lain. Kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, kita belajar memahami kebutuhan orang lain. Mari kita lihat ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku akan kembali. Oh, haleluya. Orang Samaria ini sungguh memahami kebutuhan orang yang menderita, orang lain. Sedang orang Lewi dan imam, mereka itu tidak peduli. Saudaraku, hari-hari ini ada banyak tokoh-tokoh agama tidak peduli dengan orang yang menderita. Ternyata zaman dulu ada orang seperti itu. Orang Lewi, mereka adalah tokoh-tokoh agama. Imam, mereka adalah tokoh agama, tapi tidak memiliki belas kasihan. Saya mau beritahukan kepada saudara, kalau kita pemimpin harus memiliki belas kasihan. Kita harus peduli kepada orang yang menderita. Nah, orang Samaria ini yang disebut orang yang murah hati, baik hati, dia melihat orang lalu menolong. Tapi orang yang saya sebut tadi, yaitu orang Lewi dan imam, tidak peduli. Saudaraku, tidak mau menolong orang yang jatuh dipukul orang. Mereka tidak mau menolong melihat orang yang menderita. Hanya mereka melihat dari jarak jauh. Saudaraku, orang Samaria yang baik hati, dia melihat dan dia menolong. Orang Samaria ini berbuat sesuatu yang nyata bagi orang yang menderita. Kekasih dalam Tuhan, apabila kita juga melihat orang yang menderita, mari kita peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ya, saudaraku, orang-orang di sekitar kita, kita harus peduli. Di gereja kami, sekali lagi, hampir tiap bulan kami memberikan sembako bagi jemaat. Kami peduli karena hari-hari ini banyak orang yang menderita. Jadi bukan sekedar kita doakan, itu doa juga perlu. Tapi kita harus ada tindakan untuk menolong orang yang memiliki masalah yang berat. Bagi mereka yang menderita, kita perlu memperhatikan mereka. Saudaraku, ada banyak orang-orang di luar sana yang lagi menderita. Mari kita memiliki kepedulian buat orang yang menderita. Oh, haleluya. Saya pastikan ketika kita menolong orang yang menderita, satu saat kita pun akan ditolong saat kita membutuhkan pertolongan. Haleluya. Yang keempat, saya mau bicara tentang agape. Apa itu agape? Agape adalah kasih Allah kepada manusia tanpa menuntut balas. Saudaraku, manusia suka menuntut balas. Kalau kita memberi, kita hitung, kita catat. Tapi Allah tidak seperti itu. Dia mengasihi saudara dan saya, tidak menuntut balas. Seorang Samaria yang baru saja kita baca tadi. Haleluya, haleluya. Dia menolong orang yang menderita. Ia menolong tanpa pamrih. Itulah yang disebut dengan kasih agape. Kasih yang tanpa menuntut balas. Kasih agape adalah kasih yang luar biasa. Kasih yang mau berkorban. Kasih yang tulus. Kasih yang tidak memperhitungkan. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Ya, saudaraku, manusia. Ketika kita memberi, kita ingat, kita catat. Tapi kasih Allah yang Tuhan ajarkan kepada kita, kasih yang tidak menuntut balas. Saudaraku, milikilah kasih agape.
Ya, jadi jika kita mengasihi orang yang menderita, kita harus memiliki kasih agape, kasih yang tanpa mengharapkan balasan. Jangan kita ingat-ingat apa yang kita telah berikan kepada orang yang lain. Jangan kita ingat-ingat apa yang kita berikan kepada orang yang menderita. Ketika kita melakukan yang baik, saya percaya Tuhan akan membalas budi baik kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. 4 hal yang sudah kita dengar tadi. Pertama, saudara memiliki belas kasihan. Kedua, kita harus memiliki roh berkorban. Dan yang ketiga, kita harus memahami kebutuhan orang. Dan yang keempat, kita memiliki kasih agape. 4 hal yang dimiliki oleh orang Samaria. 4 hal ini juga yang harus saudara dan saya hidupi. Harus kita miliki. Jika kita suka menolong dan membagi kepada sesama kita, ada suatu sukacita. Ada suatu kebahagiaan yang luar biasa yang dalam hidup kita. Haleluya. Itulah sebabnya mari kita belajar berkorban, mari kita belajar membagi. Ada satu kisah yang nyata pada 11 Maret 2011 di Tokyo, Jepang. Terjadi suatu gempa bumi dan disertai dengan tsunami. Ada ribuan orang yang tewas pada waktu itu. Nah, suatu ketika regu penyelamat datang mencari orang-orang yang masih hidup. Mana tahu ada orang yang masih hidup di dalam reruntuhan ya bangunan. Mereka mencari. Ya, ada juga mereka gunakan anjing pelacak. Nah, saudaraku, ada seorang ibu ditemukan meninggal. Tapi anaknya masih hidup di tengah reruntuhan itu. Nah, ibu itu dalam keadaan meninggal, dia memegang HP yang masih menyala. Dan dalam SMS itu berbunyi demikian. Nah, jika engkau hidup dan selamat, itu karena aku sangat mengasihimu dan rela berkorban untukmu. Jadi ibu ini memeluk anaknya. Anaknya itu selamat, ibu itu meninggal. Ini berbicara tentang berkorban. Saudara, mari kita belajar berkorban. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Saatnya kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami akan memberi dengan penuh sukacita ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita siap menerima berkat dari Tuhan. Kita mau katakan pujian, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Sebab hanya Yesus yang layak dipuji. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.